juga masih sama, riwayat dari Imam Muslim, di mana ar-rawil a'lanya itu adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Jadi kata Muawiyah bin Al-Hakam menceritakan bahwa ketika kami sedang sholat, tiba-tiba ada seseorang di antara kami yang bersin. Fakultu, maka kemudian saya menjawab dalam sholatnya itu, yarhamukallah. Ada yang sholat dia jawab yarhamukallah. Oleh karena itu faromanil qawmu bi absarihim. Jadi ya, tadi diplototin nih, yang sholat itu melihat Muawiyah bin Al-Hakam itu. Fakultu, karena dilihatin oleh jemaah yang lain dalam sholat. Maka aku berkata, ya berarti di dalam hatinya begitu kan. Wasukla ummiyah, ya wasukla ummiyah itu ungkapan kalau kita maknai seperti waduh gawat, celaka begitu kan, karena dilihat oleh semua orang. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu kalau bukan wasukla ummiyah, kata-katanya itu sakilatka ummuka. Jadi kalau kita ada masalah ataupun kita sedang tidak maksudnya kita sedang tidak baik-baik saja dengan yang lain, kita akan berkata sakilatka ummuka. Artinya kamu merasa berat karena ibumu itu kehilangan kamu. Jadi ketika ibumu kehilangan kamu, ibumu itu akan sangat-sangat sedih, akan sangat berat. Imbasnya berarti kamu itu akan menjadi orang yang kesusahan, yang celaka dan seterusnya. Ini uslubnya sama. Wa harfun linnutbati wal hasrah. Jadi wa di sini adalah huruf yang menunjukkan ketidaknyamanan hati. Kalau bahasa kita ya aduh gitu ya. Wasuklu fikdanul mar'ati waladaha. Jadi seorang ibu yang kehilangan anaknya, maka dia merasa berat. Wa ummiyah bidombil hamzati wa kasril mim bil musyaddadah. Wa ummiyah itu kan hamzahnya dhammah, kemudian mimnya kasrah. Ba'daha ya'un summa alifun summa haun sakinah lisaqt. Kemudian setelahnya itu ada ha lisaqt, yaitu ha, ya ummiyah. Wa hiya nadbu ummi, itu penyesalan seorang ibu. Dia in mutakallim. Jadi ummi ada itunya ya, ada ya mutakallimnya. Fatuklabul ya'u alifan, kemudian ya-nya itu dirubah menjadi alif limat bisauti watalhaquha ha'us sakat. Kemudian ketika dirubah ke alif, diletakkan di akhirnya itu ha'u as-sakat. Fayuqalu ya ummah. Maka ummah, abah itu kan apa sama ya panggilan. Wa qad yujma'u bainal alif wal ya fayuqalu ya ummiyah. Kadang-kadang antara alif dan ya itu digabungkan, maka menjadi ya ummiyah. Lil mubalaghah tujuannya adalah untuk lebih menguatkan. Jadi kalau sekedar ya ummah saja itu kurang tekanannya, tapi kalau ya ummiyah tekanannya itu lebih tinggi. Lil mubalaghati fin nadwi wat tahassur, artinya bahwa rasa ketidaknyamanannya itu sungguh sangat besar. Wal makna wa faqda ummi iyaya fa inni halaktu. Jadi waduh ibu saya ini kehilangan saya, oleh karena itu pastilah saya menjadi orang yang tidak beruntung. Ai ma'a'dhama musaba ummi bi faqad halaktu wa faqadat. Jadi betapa besar apa yang menimpa ibu saya, maka dengan demikian saya menjadi orang yang tidak sukses, tidak berhasil dan seterusnya. Jadi itu ungkapan. Masya'nukum tanzuruna ilai. Jadi kira-kira kenapa kalian ini kok begitu? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Kemudian mereka juga menepuk-nepukkan tangan mereka di atas pahanya, begitu kan? Gimana sih? Falam ra'aituhum yusammitunani sakattu. Ketika aku melihat bahwa mereka itu berusaha mendiamkanku, artinya tidak menjawab dalam sholat itu, sakattu, maka aku diam. Falamma shalla Rasulullah SAW da'ani. Ketika Rasulullah selesai sholat, beliau memanggil, begitu. Baru di sini sahabat Muawiyah bin Hakam itu memberikan pernyataan.
fabi abi huwa wa ummi, seolah-olah beliau itu bersumpah bahwa atas nama bapakku, atas nama ibuku, begitu ya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sungguh saya tidak pernah melihat seorang muallim, tidak sebelum beliau dan tidak setelahnya, yang akhlaknya itu sangat luar biasa. Tidak ada muallim yang lebih baik dari beliau, tidak sebelumnya, tidak juga setelahnya. Fa wallahi ma qaharani. Rasulullah tidak membentak saya, tidak memukul saya, tidak mencerca saya dan seterusnya. Qala, bahkan di situ Rasulullah itu mengatakan, jadi ini sebetulnya teguran, tapi teguran Rasul dalam bentuk pernyataan yang luar biasa menjadi hukum. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh disisipkan di dalamnya itu ya ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Tapi bacaan yang harus ada dalam sholat itu isinya adalah tasbih, takbir, qiraatul Qur'an, dan mungkin doa. Alhamdulillah, hadis yang ketiga ini pengalaman yang dirasakan oleh sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau punya pengalaman ketika sholat berjamaah dengan baginda Nabi, tiba-tiba ada seorang dari kaum ini ikut sholat atau tidak ini? Ya kan, ini di dalam jamaah sholat atau tidak kan, ini kan bisa jadi tidak ini ya. Ada seorang yang bersin ya, maka dalam fakultu yarhamuka, saya kira ini ya ucapan langsung spontanitas, refleks dalam sholat, karena ini Nabi faida atosa fashammit ya, fahamidallah fashammit ya. Nah maka mengucapkan yarhamukallah, faromanil qaum bi absarihim. Ternyata ketika itu respon dari kaum ini malah memplototin gitu ya. Jadi kira-kira kaget mungkin ya, yarhamukallah begini gitu ya. Nah gitu kan kira-kira gitu ya. Ya kira-kira gitu. Mata jadi si sahabat Muawiyah itu nggak enak gitu kan, karena menjadi pusat iya perhatian ya. Ada lagi goyah tamilu an yakun al murad annahum iltafatu bi a'yunihim haqiqatan lakinnahu iltifatun li hajatin ya, wa huwa al inkar ala man takallama fi shalah. Jadi iltifatnya itu iltifat yang untuk maksudnya jangan ngomong dong. Saya nggak ngomong, kalau misalnya lupa mengucapkan ngomong. Ayo dong nggak ngomong, kalian aja yang Jadi apa namanya? Coba kita bayangkan ketika itu yarhamukallah, tapi kan yarhamukallah, bukan wasuklah ummi, bukan wasuklah ummiyah itu kan. Tasbih yang sudah ditetapkan. Oh ya, tidak kata yang lain ya. Jadi ya ininya yarhamukallah daripada, dan tadi yang kedua boleh juga katanya melirik itu untuk mengingatkan ya, karena ini ada hajat bahwasanya sholat itu nggak boleh ya selain yang sudah dicontoh Nabi. Kalau ada pun nggak hanya tasbih, takbir ya, dan juga Al-Quran tadi. Maka nah dia fakultunya wasuklah ummiyah itu dalam hati atau dalam hati kayaknya ya, nggak mungkin ya dalam hati celaka bisa ya ini gitu kan, waduh dikototin orang jadi rasa salah. Masa hukum tanzurun ila, dalam hati juga kenapa sih mereka melototin saya gitu ya, kenapa itu ya. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afqadihim, man yadribun faja'alu yadribun malah begitu ya. Jadi ala afqadihim para maraitu yusommitunani fakattu. Ketika saya melihat mereka itu tujuannya adalah supaya saya tidak boleh ngomong lagi, maka saya diam gitu ya.
Nah, selesai sholat baginda Nabi memanggil bi abi huwa wa ummi. Artinya ini dipanggil sudah beritahu kan, sudah beritahu baru Muawiyah menyatakan testimoninya, ya kan, gitu kan, testimoninya. Apa yang sudah ditegur oleh baginda Nabi kan? Demi ayah dan bundaku, ya, aku tidak melihat seorang mu'allim baik sebelum dan sesudah ini yang lebih baik daripada baginda Nabi. Dan demi Allah, karena Nabi itu tidak memukul tidak membentak saya, tidak memukul saya, tidak mencela saya. Nah, tiga ini saya tinggal di sini ya. Guru tidak boleh pertama membentak, dua memukul, tiga mencela. Karoni, gorobani, syataman. Ini dihindarkan ini, ya. Tidak ada membentak. Kenapa membentak? Karena akan mencilkan orang jadi penakut, jadi bentak. Dipukul akan menjadi membekas memorinya trauma. Ya. Kemudian di syatan, dicela menjadi minder. Ya, luar biasa ini. Jadi ini pointer-pointernya nih, ya kan? Ini kita ketemu ya bersama. Jadi yang harus dihindarkan, guru tidak boleh memukul, membentak. Yang kedua memukul dan dia mencela. Qala inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Siapa yang berkata ini? Nabi, ya. Salat itu tidak boleh disertai di dalamnya satu pun, sedikit pun perkataan manusia, ya. Karena sholat itu isinya tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Tapi penyampaian Nabi itu begitu lembutnya, ya.